Oke. Nah, saudara, secara umum cara mendevelop diri kita banyak cara. Cara yang paling murah meriah adalah dengan membaca buku. Ya. Yang kedua adalah dengan mendengarkan CD, kaset, audiobook, yang tentunya buku kaset-kaset positif, buku-buku positif, itu akan mendevelop diri Anda. Ingat, upline Anda mengatakan baca 5 menit saja dalam satu hari, Anda baca 5 menit di pagi hari akan mendevelop diri Anda, membuat Anda positif sepanjang hari. Itu baru 5 menit. Ya, jadi buku ini luar biasa dengan kaset. Kaset punya kelebihan tersendiri, ya karena ada antusiasme yang dibawa oleh pembicara nggak pernah turun. Beda dengan buku, ya. Nah, saudara, yang berikutnya adalah seminar. Ya, ini saya susun berdasarkan hierarki, ya, berdasarkan levelnya, kastanya. Seminar bagus untuk mendevelop. Sayangnya, seminar, buku, kaset itu hanya kognitif. Hanya pemahaman. Jadi kalau Anda dengarkan kaset, Anda tahu, oh gini caranya, iya benar. Rupanya cara follow up yang benar begini ya. Apakah kira-kira besok Anda akan berhasil memfollow up? Wallahu alam. Masalahnya Anda mau mempraktekkan nggak? Berani nggak mempraktekannya? Timingnya tepat nggak waktu ngomong, Pak, Bapak bisa sign di sini? Timingnya tepat nggak? Oke, itu yang namanya seminar. Ini kekurangan dari sebuah seminar adalah, contohnya hari ini. Nah, hari ini saya berada di nomor 3. Saya membawakan seminar hari ini. Anda paling cuma manggut-manggut, I see, pantesan, bener juga nih. Ya, kalau bahasa misterinya cengli juga nih, omongannya orang cengli, benar. Hanya sebatas itu, sekeluar dari ruangan ini ada perubahan yang terjadi, wallahu alam. Ya, karena semuanya butuh effort. Ya, mungkin Anda hari ini setuju, tapi begitu keluar, Anda nggak yakin dengan apa yang saya sampaikan. Tidak terjadi suatu perubahan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah training. Training ini lebih hebat. Kenapa? Karena ada pelatihan di sana. Anda dilatih, diulang. Ada penanaman skill di sana. Ya. Contohnya phone session. Ayo, coba Anda telepon. Saya pura-puranya jadi prospek. Dilatih sekali, 2 kali, enggak, harusnya begini ngomongnya. Anda dapat skill baru di situ. Ya, ini kelebihan training. Dari nggak ngerti citosan apa, setelah di training Anda lihat demonya gitu ya, lalu lihat kesaksiannya. Ya, terus gimana cara nawarin citosan? Anda harus ngomongnya dari sini, tanya, Bapak Ibu ada masalah dengan kegemukan? Iya, nah, citosan ini punya klien. Oh gini ya cara ngomongnya. Anda keluar bisa dapat omset, not bad. Ya, tapi kembali lagi, ketika Anda keluar, Anda sudah berani belum menemuin orang tersebut? Yakin nggak waktu ngomong citosan seperti itu? Gimana kalau yang Anda hadapi adalah dokter? Citosan ini sangat bagus buat lemak. Are you? Kata si dokter. Saya ini PhD loh, saya meriset citosan 10 tahun yang lalu. Wah, gimana ada cara menghandle-nya? Ya, oke. Nah, ada 2 hal yang paling berharga menurut saya adalah, yang kelima adalah workshop training. Ya, workshop training ini keistimewaannya apa? Anda dilatih kognitifnya dapat, Anda dilatih keterampilannya, keyakinan Anda dibangun, bukti-bukti diberikan kepada Anda, hingga Anda keluar dari ruangan harapannya terjadi satu perubahan. Dan yang paling istimewa adalah coaching. Coaching itu adalah ketika Anda dilatih oleh orang yang sangat ahli, contohnya Anthony Robbins. Ya, Anthony Robbins mengcoaching siapa? Lady Di. Ya, dia mengcoaching Andre Agassi, ya supaya dia bisa jadi juara American Open, itu dilatih oleh seorang coach hebat yang bernama Anthony Robbins. Ya, Anthony Robbins konon dia bisa memanah, mempunyai angka yang sama dengan pemegang medali emas Olimpiade. Ya, dia ngerti teknik coaching itu gimana. Saudara, Anda ingin di coaching oleh John C. Maxwell? Anda bayar 250 juta untuk 8 kali pertemuan. Siap? Tapi sendiri di kursus, mau nanya apa aja, diajarin, oh salah, harus begini. Leader itu harus begini, ditemani. 250 juta untuk 8 kali pertemuan, itu coaching. Ya, jadi dari sini Anda bisa lihat, ini berbanding lurus dengan nilai ekonomisnya nih. Buku paling murah, yang paling mahal adalah yang di bawah, coaching dan workshop training. Ya, kenapa? Karena menjanjikan perubahan terhadap orang tersebut gitu loh. Bahkan beberapa company dia menggaransi jika tidak berubah uangnya dibalikan. Wah, ini luar biasa. Ya.
Oke, ini apa sih bedanya seminar, training dengan workshop? Anda bisa lihat di sini ya. Seminar itu dia bermain umumnya di knowledge, ya, paling mentok di idea. Ya, begitu Anda dengar seminar, Anda pulang, aha, saya tahu caranya sekarang ngebujukin istri. Nah, Anda dapat ide. Tapi ketika pulang istri Anda bilang, dari mana loh? Anda, habis main gitu ya. Anda nggak jadi mempraktekkan, terlalu banyak faktor. Anda hanya aha saja. Tapi kalau Anda di workshop, Anda sudah dilatih. Nanti kalau istri Anda tolak pinggang, Anda cara ngomongnya gini, oh gitu ya. Pulang Anda bisa handle istri Anda. Kurang lebih begitu ya. Seminar mainnya di knowledge, training itu bermainnya di skill umumnya. Ya, harapannya Anda mempunyai keterampilan baru. Workshop ya umumnya bermain di koridor attitude, behaviornya yang dikejar. Ya, seminar itu bermain di paradigma. Training tetap di paradigma, tetapi dia lebih fokus ke kognitifnya. Ya, training ini membuat otak Anda bukan hanya sekedar oh iya, tapi ada keyakinan yang masuk ke benak Anda. Nah, kelebihan workshop adalah dia bukan hanya paradigmanya saja, bukan hanya Anda paham, Anda bukan hanya jadi ngeh, ya jadi mulai yakin, tetapi Anda juga bisa mempunyai sikap yang berubah. Ya, ini kehebatan dari workshop. Oke, seminar bermainnya di IQ, training bermain di IQ dan EQ. Karena ada skill, ya. Tetapi workshop itu bermain di semuanya. Ya, jadi itu sebabnya yang saya lingkari adalah hal yang berharga dari sebuah workshop, yaitu ada EQ, IQ, SQ, behavior, attitude, dan seminar itu filosofi adalah what, ya apa ini, gitu ya. Tapi training adalah how, gimana caranya supaya saya pandai closing, atau gimana caranya supaya saya pandai berbicara di depan umum. Nah itu Anda harus ikut training, ikut seminar, Anda nggak bisa jadi pandai bicara di muka umum. Ya, tetapi kalau Anda ikut workshop, Anda bergerak dari why. Ya, Pak Rudi mungkin paling paham ini. Kenapa why? Ya, ada workshop tertentu fokusnya di why. Kenapa Anda perlu jadi leader? Iya, kenapa ya, Pak ya? Karena kalau Anda jadi leader, Anda dibayar mahal. Hanya leader yang dibayar mahal. Berapa banyak orang yang di bawah Anda, baik secara struktur maupun orang yang Anda pimpin, disitulah berapa besar uang Anda berasal. Setuju ya Bapak Ibu ya? Supervisor selalu lebih besar daripada office boy. Kenapa? Karena office boy cuma sendirian. Tetapi kepala office boy selalu lebih besar dari si office boy-nya itu sendiri. Oke? Seminar itu ibaratnya buah. Ya. Training itu ibaratnya pohonnya. Workshop itu akarnya. Saudara, ini yang saya presentasikan ke banyak perusahaan TBK ketika mereka training you apa bedanya gitu loh. Ya. Nah ini ilustrasinya. Oke. Semua dari Anda mengejar achievement. Betul ya? Ada yang ingin jadi bintang 8, ada yang ingin cepat-cepat dapat reward, ada yang ingin menaik hajikan orang tua, achievement. Setiap orang dipanggil di dalam kehidupannya untuk berkarya. Ya. Nah, dari mana buah ini berasal? Buah ini berasal dari intellectual quotient, dari IQ. Nah, emotional quotient ini saya ibaratkan sebagai pohon. Dan spiritual quotient ini ibaratnya sebuah akar. Enggak kelihatan, tetapi sangat menentukan seberapa besar pohon ini akan tumbuh dan seberapa hebat buahnya itu akan keluar. Ya. Jadi kesuksesan Anda tergantung dari value yang Anda miliki. Nah, saudara, satu kabar baiknya adalah ada satu kecerdasan baru yang tidak dikenal orang, yaitu bernama accentivita quotient. Ini apa lagi nih Pak? Ini kecerdasan apa lagi nih? Saudara, accentivita quotient adalah kecerdasan yang mendasari semua kecerdasan. Artinya apa? Ini Bapak maksudnya apa sih? Ini adalah tanahnya. Ini adalah nutrisinya, mineralnya. Saudara, Anda punya pohon yang besar, Anda cabut pohon beringin yang besar, lalu Anda pindahkan, tidak ada tanah di sana, Anda taruh di atas beton, kira-kira mati nggak pohon beringinnya? Mati. Kenapa? Dia butuh mineral dari bumi. Ya, dia butuh keseimbangan alam semesta. Ya, dia butuh nutrisi yang Tuhan sudah siapkan, yaitu
mineral yang ada di dalam